Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Bella dengan NIM 877759542, mahasiswi Prodi S1 PGSD. Baiklah, saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan. Di sini saya akan melakukan 5 praktikum. Yang pertama, menu makanan berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, uji karbohidrat. Yang ketiga, uji lemak. Yang keempat, uji protein. Dan yang terakhir, sistem pencernaan. Berikut langkah percobaan. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum berdasarkan 4 sehat dan 5 sempurna. Landasan makanan 4 sehat 5 sempurna adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh. Dan di sini saya ada nasi sebagai karbohidrat, dan ada sayur sebagai vitamin, ada ayam sebagai protein dan lemak, ada tempe sebagai protein dan juga buah sebagai vitamin, dan terakhir ada susu sebagai vitamin. Kesimpulan yang saya ambil dari 5 sempurna adalah tambahan susu sebagai pelengkap gizi karena mengandung protein, vitamin, dan kalsium yang baik untuk tubuh. Yang kedua, uji karbohidrat. Yang mana karbohidrat adalah zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Salah satu jenis karbohidrat adalah amilum. Untuk mengetahui adanya amilum pada makanan dapat dilakukan dengan uji yodium. Bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi yodium. Jika tidak berubah warna, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung amilum. Adapun bahan yang saya gunakan, yang pertama larutan yodium, pisang, nasi, margarin, tepung terigu, dan gula pasir. Baiklah, kita akan menaruhkan larutan yodium pada pisang, nasi, margarin, tepung terigu, dan gula pasir. Sebanyak 3 tetes yodium. Tunggu perubahannya selama 5 menit. Dan ini kita lihat mana saja makanan yang berubah warnanya. Dan di sini yang berubah ada pisang, nasi, dan tepung terigu yang mengandung karbohidrat. Dan sedangkan margarin dan gula pasir tidak berubah karena mengandung amilum. Yang ketiga, uji lemak. Yang mana lemak adalah salah satu zat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi cadangan bagi tubuh. Lemak juga membantu menjaga suhu tubuh dan melindungi organ tubuh. Untuk mengetahui kandungan lemak pada makanan dapat dilakukan dengan uji noda minyak. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda transparan atau berminyak pada kertas. Nah, di sini ada alat dan bahan yang digunakan: kertas minyak, sendok, pisau, susu, kemiri, seledri, wortel, margarin. Dan terutama kita oleskan air dan minyak sebagai bahan perbandingannya dan kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada kertas air yang tidak mengandung lemak dan karena dia tidak transparan, dan pada kertas minyak dia transparan karena dia mengandung lemak. Nah, setelah itu kita oleskan beberapa bahan makanan yang sudah disediakan pada kertas dan diamkan selama beberapa menit. Setelah itu kita amati bahan makanan yang mana mengandung lemak dan mana yang tidak mengandung lemak. Di antara susu, kemiri, seledri, wortel, dan margarin. Dan kita lihat mana saja yang meninggalkan bekas noda keringat pada kertas. Di sini sudah terlihat seperti susu, kemiri, dan margarin. Dan yang tidak meninggalkan bekas noda keringat pada kertas seperti seledri dan wortel karena tidak mengandung lemak, karena tidak meninggalkan noda minyak. Yang keempat ada uji protein. Protein merupakan zat makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh. Salah satu cara sederhana untuk menguji protein adalah dengan membakar bahan makanan yang mengandung
mengandung protein akan menghasilkan bau seperti bulu ayam terbakar karena protein mengandung unsur nitrogen. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu korek api, penjepit, bulu ayam, kangkung, biskuit, seledri, daging ayam, putih telur. Membakar sedikit bulu ayam untuk mencium khas pada protein. Setelah itu, membakar sedikit bahan makanan satu persatu. Terus mengamati bau yang dihasilkan pada bahan makanan, mencium sama tidaknya dengan bulu ayam. Setelah itu kita amati. Adapun daging ayam dan putih telur mengandung protein tinggi karena saat dibakar berbau seperti bulu ayam terbakar. Dan juga kangkung mengandung sedikit protein karena saat dibakar berbau seperti bulu terbakar. Dan seperti biskuit dan seledri tidak menunjukkan bau khas protein saat dibakar. Dan yang terakhir, struktur sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan agar zat gizi dapat diserap tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut hingga makanan dikeluarkan melalui anus. Organ-organ pencernaan bekerja sama untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi. Urutan pencernaan organ manusia, yang pertama mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Hasil pengamatan pada organ pencernaan mulut, mengunyah dan menghancurkan makanan. Yang kedua, ada kerongkongan, menyalurkan makanan ke lambung. Yang ketiga, lambung, mencerna makanan dengan asam lambung. Yang ketiga, usus halus, menyerap sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar, menyerap air dari sisa makanan. Yang keenam, ada rektum, menampung sisa makanan sementara. Dan yang terakhir, anus, mengeluarkan sisa makanan dari tubuh. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi berbeda-beda. Makanan pertama kali masuk melalui mulut dan dikunyah oleh gigi. Setelah itu, masukkan makanan ke kerongkongan menuju lambung. Dan di lambung, makanan dicerna dengan bantuan asam lambung. Dan selanjutnya, sari makanan diserap di usus halus. Sisa makanan masuk ke usus besar untuk menyerapkan air lalu dikeluarkan melalui anus. Semua organ pencernaan bekerja sama agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi dan makanan. Kesimpulan yang diambil, dalam sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama dalam pencernaan makanan. Proses pencernaan melalui cari mulut hingga anus, sehingga organ memiliki fungsi penting untuk membantu tubuh memperoleh zat gizi dan energi.